Pernahkah kalian mencoba melamar suatu pekerjaan yang kalian lihat di sosial media? Kira-kira apa hal pertama yang biasa kalian lakukan? Apakah menelpon kerabat yang mungkin bekerja di dalam perusahaan tersebut? Atau yang kedua, menemui dukun yang paling sakti di kampung kalian agar bisa diterima di perusahaan tersebut? Nah, mungkin itu cara-cara yang kurang lazim yang kita gunakan. Namun, yang biasanya yang perlu kita lakukan untuk pertama kali di dalam melamar pekerjaan yaitu menulis surat lamaran atau writing an application letter. Hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana menulis surat lamaran atau writing an application letter di dalam bahasa Inggris. Mari kita simak penjelasannya. Application letter atau surat lamaran is a letter which we write if we are interested about a job and want to get the job. Nah, surat lamaran adalah surat yang akan kita tuliskan ketika kita tertarik terhadap suatu pekerjaan atau ketika kita ingin mendapatkan suatu pekerjaan, ketika kita melihatnya di halaman sosial media atau di koran. Nah, biasanya itulah langkah pertama ketika kita ingin mendapatkan suatu pekerjaan di dalam perusahaan. Berikutnya, kita akan belajar tentang bagaimana menulis sebuah application letter atau surat lamaran di dalam bahasa Inggris. Mari kita lanjutkan pembelajarannya. Nah, di dalam penulisan sebuah application letter, ada beberapa langkah-langkah yang harus kita ikuti yang terkandung di dalam format of application letter. Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, your contact information. Di dalam your contact information, silakan kalian menuliskan name, nama kalian, address, alamat kalian, city state, zip code, yaitu kota tempat kalian tinggal dan juga kode posnya, phone number, yaitu nomor telepon kalian, dan yang terakhir yaitu email address, yaitu alamat email kalian. Nah, untuk langkah pertama, silakan kalian mengisi biodata kalian di dalam penulisan sebuah application letter. Yang kedua yaitu date. Date adalah tanggal ketika kalian menulis surat lamaran tersebut. Misalnya tanggalnya October 4th, 2020. Nah, biasanya format tanggal ini mengikuti format tanggal dari bahasa Inggris yang dimulai dengan bulan, tanggal, lalu tahun. Yang ketiga yaitu employer contact information. Di dalam employer contact information, silakan kalian menuliskan nama dari orang yang akan mempekerjakan kalian. Name, title adalah posisi dari orang tersebut di dalam perusahaan. Company itu adalah nama perusahaan yang akan kalian ingin bekerja di dalamnya. Yang berikutnya yaitu address, alamat dari kantor yang kalian ingin bekerja di sana. Yang terakhir yaitu city state or zip code, kota tempat perusahaan itu berada, dan juga kode pos dari perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk di dalam isi surat tersebut. Biasanya di dalam application letter, kita selalu memulai suratnya dengan yang namanya salutation. Atau kalau di bahasa Indonesia kan yaitu salam pembuka. Biasanya sebuah salutation itu menggunakan kata dear, lalu diikuti dari nama belakang orang yang ingin mempekerjakan kita. Yang selanjutnya, kita masuk di first paragraph. Nah, apa hal-hal yang kita perlu tuliskan ketika kita menuliskan sebuah surat lamaran di dalam paragraf pertama? Di dalam paragraf pertama, kita boleh menuliskan tentang the reason you apply the job, yaitu alasan mengapa kita ingin melamar pekerjaan tersebut. Yang kedua,
the job you want to apply. Yang kedua, silakan Anda jelaskan pekerjaan apa yang ingin Anda lamar. Yang ketiga, yaitu where you get the vacancy, yang artinya dari mana kita mendapatkan informasi tentang lowongan pekerjaan tersebut. Nah, itulah beberapa hal yang bisa kita tuliskan pada paragraf pertama dari surat lamaran kita. Yang selanjutnya, yaitu middle paragraph, atau paragraf yang berada di tengah. Nah, di middle paragraph, atau di paragraf yang kedua, biasanya kita akan menuliskan tentang qualification. Qualification itu adalah latar belakang pendidikan kita atau pengalaman kerja kita sebelumnya yang sangat sesuai dengan lowongan pekerjaan yang ingin kita lamar. Yang kedua yaitu skills. Skills adalah kemampuan yang kita punyai yang mungkin bisa membantu dalam pekerjaan yang akan kita lamar. Nah, sebaiknya di first paragraph dan middle paragraph kita harus menuliskannya dengan jelas agar ketika orang yang ingin mempekerjakan kita bisa tahu secara jelas apa yang menjadi alasan kita melamar pekerjaan tersebut dan apa yang menjadi kualifikasi kita dalam mengerjakan pekerjaan tersebut. Bagian selanjutnya yaitu final paragraph atau paragraf yang terakhir. Nah, biasanya di dalam final paragraph kita boleh menuliskan yang pertama, thanking the employer. Thanking the employer artinya ucapan terima kasih kita untuk perusahaan yang menyediakan lamaran pekerjaan tersebut, atau ucapan terima kasih kita kepada orang yang memberikan lowongan pekerjaan tersebut. Yang kedua yaitu information on how you will follow up. Nah, information on how you will follow up artinya informasi tentang bagaimana perusahaan akan menghubungi kita jika kita diterima di dalam pekerjaan tersebut. Kita bisa menuliskan nomor HP kita atau alamat email kita agar perusahaan tersebut bisa menghubungi kita ketika kita bisa diterima atau diterima di perusahaan mereka. Nah, bagian yang ke-8 yaitu complimentary clause. Di dalam complimentary clause ada beberapa bagian, yaitu yang pertama salutation. Karena tadi kita sudah dibuka dengan salam pembuka, maka kita pun harus menutupnya dengan salam penutup. Biasanya di dalam surat, salam penutup yang sering dituliskan yaitu sincerely. Nah, setelah menuliskan kata sincerely, di bawahnya kita boleh mencantumkan signature atau tanda tangan kita. Nah, setelah tanda tangan kita, baru di bawahnya kita menuliskan nama lengkap kita. Nah, itulah format atau langkah-langkah di dalam penulisan surat lamaran atau application letter di dalam bahasa Inggris. Berikutnya kita akan melihat contoh dari surat lamaran di dalam bahasa Inggris. Nah, sekarang kita akan melihat contoh dari application letter atau surat lamaran di dalam bahasa Inggris. Kalian boleh melihatnya di sebelah kanan. Itulah gambar dari application letter atau surat lamaran di dalam bahasa Inggris. Itulah yang menjadi materi kita hari ini. Semoga kalian bisa memahami pelajaran hari ini. Dan see you on the next lesson. Goodbye.